Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast PGSD Adibuana Surabaya. Di sini kita mau membahas tema yaitu Pancasila sebagai ideologi membentuk karakter masa depan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Lintang Apriliana yang akan membawakan podcast sampai akhir nanti. Di sini kita akan membahas tentang hari lahir Pancasila. Pada tanggal 1 Juni ini, di hari spesial ini, tentunya kita akan membahas bersama dengan dosen kesayangan kita, yaitu ada Pak Apri. Kita sapa dulu. Pak Apri, bagaimana keadaannya Pak? Alhamdulillah masih sehat Mbak. Alhamdulillah ya Gimana, sehat Pak. Oke, nih sebelum itu kita mau tanya-tanya nih, karena sekarang adalah hari lahirnya Pancasila dan tema kita adalah tentang karakter bangsa, ideologi karakter bangsa, maka saya mau bertanya tentang beberapa pertanyaan nih Pak tentang ideologi Pancasila. Yang pertama nih, kan ideologi menurut kita semua ideologi itu adalah suatu pandangan untuk mencapai cita-cita bangsa ya Pak? Ya, betul sekali. Oke, untuk Pak Apri sendiri nih Pak, yang dimaksud dengan ideologi bangsa itu yang seperti apa Pak? Boleh dijawab Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu bahwa kenapa 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ini menjadi sangat penting karena jujur bahwa pada saat kita masuk reformasi, nampaknya Pancasila itu juga kayaknya tenggelam gitu ya. Saya tenggelam gitu. Sehingga peringatan hari lahir Pancasila itu menjadi sangat penting. Karena apa? Ini untuk mengingatkan pada seluruh bangsa ini bahwa Pancasila itu ada. Nah, kenapa diperingati 1 Juni? Ini mengingatkan pada apa yang terjadi pada 1 Juni 1945 di mana para pendiri bangsa itu merumuskan dasar falsafah negara. Saat itu pada 1 Juni Insinyur Soekarno pas pidato itu mengemukakan rancangannya, kemudian juga menyatakan supaya nanti, jadi mengusulkan kalau dasar falsafah negara sudah terumuskan, maka diberi nama Pancasila. Nah, inilah sebetulnya awal kenapa 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ini yang harus dipahami oleh tentu para generasi muda ini sebagai penerus bangsa. Kemudian terkait dengan ideologi, apa yang dimaksud dengan ideologi bangsa, bahwa ideologi itu kan sebetulnya kepercayaan ya, kepercayaan atau doktrin atau yang itu diyakini akan mampu dijadikan pedoman atau panduan untuk mencapai tujuan. Bisa dikatakan juga ideologi itu cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa itu Mbak. Oke. Jadi ideologi itu cita-cita untuk mencapai suatu bangsa yang merdeka ya Bapak? Iya. Oke. Sebelum itu saya juga mau menanyakan terkait dengan ideologi, apakah ideologi itu dapat membentuk karakter bangsa Pak di masa depan seperti itu? Sedangkan sekarang Pancasila, nilai-nilai Pancasila aja sudah hampir luntur ya Pak kalau zaman sekarang. Ya, nah bagaimana itu Bapak? Oke, terkait dengan apakah ideologi Pancasila itu akan mampu membentuk karakter bangsa, ya jelas mampu itu nanti ke depan, harus mampu kan? Karena sebagai ideologi tentu bahwa bangsa Indonesia itu dalam sikap perilakunya juga para pelaksana negara ini harus berpedoman pada Pancasila. Jadi semuanya harus didasarkan pada Pancasila. Tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Bahkan kalau kita bicara dalam bidang pendidikan pun, bahwa fondasi pendidikan kita yang dilaksanakan itu juga harus didasarkan pada Pancasila. Sehingga pendidikan itu sebagai sarana untuk membentuk karakter yang dianggap paling efektif. Nah, itu dasarnya harus Pancasila.
sebagai ideologi. Ini gambaran seperti itu. Tetapi nggak cukup bahwa nanti untuk membentuk karakter itu didasarkan misalkan para pelaksana negara membuat regulasi, undang-undang, membuat kebijakan di bidang pendidikan atau bidang apapun didasarkan pada Pancasila. Tetapi yang namanya pendidikan karakter itu sebetulnya yang juga sangat penting dan itu seringkali dilupakan adalah keteladanan. Undang-undangnya bagus, aturan hukumnya bagus, regulasi pendidikannya bagus. Tetapi kalau keteladanan dari para pemimpin bangsa dan negara itu kurang atau enggak ada, yang dimunculkan justru sikap dan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila atau Pancasila sebagai ideologi, nah tentu ini akan menjadi sulit. Pendidikan karakter itu bisa berhasil. Artinya karakter Pancasila yang diharapkan tentu ini akan sulit bisa dicapai. Jadi keteladanan itu menjadi sangat penting. Nah sekarang di era reformasi ini karena pengaruh nilai-nilai global itu sangat besar sekali. Nah ini yang menjadi tantangan bagi bangsa kita. Nah pada saat pendidikan karakter tentu Pancasila itu dijadikan sebagai filter nantinya. Dipahamkan Pancasila itu kayak apa, kita bersikap, berperilaku itu harus dasarnya Pancasila itu seperti apa. Nah, nanti dengan diberikan bekal seperti itu, sehingga ke depan pada saat anak-anak dewasa itu sudah bisa memfilter mana nilai-nilai yang sesuai dengan Pancasila dan tidak. Itu harapannya seperti itu. Jadi sangat bisa sebetulnya. Jadi karakter terbentuknya suatu generasi bangsa itu harus berdasarkan kepada Pancasila ya Pak? Iya. Nah untuk itu bagaimana Pancasila bisa menjadi motivasi bagi tumbuhnya karakter bangsa untuk mencapai tujuan di masa depan Pak? Oke. Jadi gini. Kalau kita melihat pada regulasi di bidang pendidikan nasional kita, sekarang kan ada yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, ini sebetulnya menjadi sangat menarik karena apa? Di dalam pendidikan kita bahwa yang ingin dituju sebetulnya itu profil pelajar Pancasila. Itu kan sekumpulan karakter yang ingin dicapai ke depan oleh pendidikan di Indonesia. Profil pelajar Pancasila artinya bahwa dengan pendidikan itu nanti ke depan bahwa pelajar Indonesia itu menjadi pelajar Pancasila. Artinya bahwa semua sikap perilakunya itu selalu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Kita ambil contoh gini. Kalau kita melihat di profil pelajar Pancasila dimensi yang pertama itu kan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah ini kan sebetulnya pencerminan sila yang pertama. Bahwa kalau pelajar Pancasila itu sudah bisa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebetulnya dimensi-dimensi yang lain itu juga akan gampang dikembangkan. Beriman, percaya dengan Tuhan, bertakwa, punya kemampuan untuk melaksanakan ajaran-ajaran agamanya dengan baiklah. Kalau orang itu sudah mampu bertakwa dengan sebenar-benar takwa jadi, maka sebetulnya orang itu pasti toleran, orang itu pasti tenggang rasa, orang itu pasti menghargai orang lain, seperti itu dasarnya, sehingga yang lain itu akan menguatkan. Tetapi kalau sila beriman dan bertakwanya itu mungkin gagal dikembangkan ya, mungkin juga berat untuk menyentuh dimensi profil pelajar Pancasila yang lain itu. Ada kebinekaan global. Kebinekaan global itu kan artinya ke depan bangsa kita, jadi pelajar kita itu harus bisa menghargai perbedaan. Coba, bangsa Indonesia hidup dalam perbedaan. Nah, perbedaan itu realita yang nggak bisa dipungkiri, sehingga dengan berkebinekaan global artinya bahwa
keragaman, perbedaan itu bukan hanya dalam tingkatan nasional kita, tetapi secara global kita harus mampu hidup berdampingan dengan damai dengan bangsa yang lain. Kenapa? Karena sekarang tidak ada satu bangsa itu yang hidup sendiri, tapi bergantung dengan bangsa lain. Nah, pada saat kita berhubungan dengan bangsa lain, maka kebinekaan itu sangat luar biasa di sini. Sekarang kita dihadapkan misalkan melihat bagaimana perang di Palestina, bagaimana di Lebanon dan seterusnya. Nah, dengan kesadaran akan kebinekaan global ini, kita akan bisa berpikir jernih bahwa ya itu memang terjadi karena adanya perbedaan. Hanya permasalahannya, kalau di Indonesia dengan Pancasila itu mampu memanage perbedaan, bukan menjadi permusuhan, sehingga kita bisa duduk berdampingan secara damai dalam perbedaan. Tetapi ada bangsa lain itu nampaknya nggak ada, sehingga ada ahli atau pakar yang mengatakan bahwa kenapa di Lebanon perang seperti itu, kenapa di Afrika terjadi konflik, ya karena mereka tidak punya Pancasila. Makanya kita harus bersyukur sebagai bangsa Indonesia bahwa kita itu punya Pancasila, sehingga kita ada gereja jejer masjid, nggak ada masalah di Indonesia, iya kan? Coba dilihat itu, ada orang Natalan yang jaga keamanannya, Ansor dari Islam, nggak ada masalah, dan itu sulit ditemukan di negara lain. Nah, ini yang harus kita syukuri. Jadi seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kita tumbuh dan lahir harus didasarkan atau dipondasikan dengan nilai-nilai Pancasila agar kita bisa tumbuh menjadi bangsa atau menjadi masyarakat yang dapat memperkuat karakter Pancasila, ya Pak ya. Nah, untuk itu karena dasarnya kita harus dari Pancasila ya Pak ya, agar menjadi generasi yang sesuai dengan karakter bangsa. Nah, nih Pak, apakah perlu Pancasila ini menjadi mata pelajaran wajib, Bapak? Oke, jadi kalau pertanyaan apakah perlu Pancasila sebagai mata pelajaran wajib, nah, menurut saya perlu. Karena apa? Selama ini Pancasila dijadikan mata pelajaran wajib aja, penyimpangan masih banyak terjadi. Ya, kita bisa melihat bagaimana implementasinya, pengamalannya masih kurang bagus. Apalagi kalau itu tidak ada. Sebab apa? Pluralitas bangsa kita tuh sangat luar biasa. Gitu. Nah, dengan pendidikan Pancasila itu sebetulnya itu merupakan bagian dari sosialisasi dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila. Supaya apa? Supaya semenjak dini anak itu memahami itu. Paham apa itu Pancasila. Nah, tentu setelah mereka paham, dengan proses pembiasaan, keteladanan, itu diharapkan kan nantinya di dalam pendidikan formal itu, begitu ada pemahaman pembiasaan, nanti siswa atau pelajar setelah didik itu bisa menghayati itu artinya proses meyakini itu loh. Oh, bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar, sangat bagus untuk membimbing sikap perilaku kita. Itu yang penting. Nah, setelah nanti mereka yakin, tentu harapannya sikap perilakunya terbimbing dengan keyakinannya, kan seperti itu harapannya. Jadi penting sekali di situ. Ini meskipun di masyarakat jujur pro kontra, ada yang mengatakan nggak perlu, ada yang perlu. Nah, tentu mereka punya argumen masing-masing. Nah, mereka punya kepentingan masing-masing. Kan seperti itu. Itu gambaran seperti itu, Pak. Nah, seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Apri tadi, profil pelajar Pancasila nih Pak. Seperti yang Bapak ketahui, untuk membentuk karakter masa depan bangsa, pemerintahan Indonesia meluncurkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dikenal dengan P5 ya Pak? Iya, betul sekali. Nah, apa itu program P5 dan bagaimana kaitannya program P5 sebagai upaya untuk membentuk karakter bangsa, Pak? Oke, P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Jadi P5 itu sebuah proyek sebetulnya ini untuk menguatkan profil pelajar. Nah, karena apa? Pencapaian profil pelajar Pancasila kan bisa melalui kurikulum yang ada, mapel yang ada ya. Nah, proyek P5 itu karena untuk menguatkan, maka ini dilaksanakan dalam kegiatan co-kurikuler. Artinya tidak masuk dalam
mata pelajaran yang ada, tetapi itu dia mengambil porsi jam pelajaran yang ada. Jadi sekian menit dari jam pelajaran diambil itu untuk melaksanakan proyek penguatan pelajar Pancasila. Itu harapan seperti itu. Nah, pada saat P5 ini tentu sekolah itu bisa mengambil 2 atau 3 dimensi dari profil pelajar Pancasila. Jadi bukan keseluruhan diambil dalam 1 tahun, enggak. Bisa mengambil 2 atau 3 bergantung jenjang pendidikannya. Nanti dilaksanakan. Nah, polanya juga tentu beda. Bisa polanya dilaksanakan setiap hari, setiap minggu atau bulan, atau dibuat dalam 1 semester di akhir semester. Nah, itu bergantung kesepakatan sekolah seperti itu. Sehingga kegiatan-kegiatannya, karena ini co-kurikuler, kegiatannya tentu kegiatan-kegiatan yang sebetulnya lebih real, mereka lebih kegiatan konflik, bukan seperti di kelas, jadi kata akademik yang kental seperti itu ya. Jadi misalkan kebinekaan global. Nah, kebinekaan global itu ada elemennya, kita ngambil elemen yang mana. Nah, elemen itulah nanti yang harus dilaksanakan. Sehingga mereka akan langsung lebih banyak prakteknya, seperti itu. Jadi Ya. bukan mata pelajaran ya Pak itu, Ini di luar. di luar mata pelajaran, lebih ke langsung praktek. Iya, praktek, mengamati dan seterusnya, melakukan seperti itu. Jadi semacam ada ya proses pembiasaan di situ sebetulnya. Oke. Jadi P5 itu penguatan agar dasar dari generasi bangsa masa depan Ya, itu bisa ditata dengan ya, baik ya jadi Pak. P5 itu nanti karena co-kurikuler itu sebetulnya nanti diharapkan tuh menguatkan dari kurikulernya. Jadi dalam kurikulum kurikuler itu sudah upaya untuk pencapaian profil pelajaran, kemudian dikuatkan dengan co-kurikulernya. Sehingga harapannya dengan ada penguatan ini, karakter itu akan lebih cepat terbentuk, lebih kuat. Dan ini kurikulum sebelumnya sih ada, hanya namanya beda ya. Kalau kita masuk ke TSP kurikulum 2013 itu ada namanya penguatan pendidikan karakter PPK. Itu kan sebenarnya sama itu. PPK itu juga pelaksananya hampir sama dengan profil pelajar P5 itu. Hanya namanya aja beda, fokusnya beda gitu. Nah, yang jadi problem kan gini loh ya. Seringkali kita melihat di lapangan itu menafsirkan P5 itu kadang-kadang di antara sekolah itu enggak sama. Nah, yang sering kali kita khawatirkan adalah bahwa kalau nanti misalkan dalam pelaksanaan P5 itu terjebak pada formalisme. Jadi sekedar melaksanakan proyek tanpa memahami hakikat dari proyek itu, maka tujuannya juga akan kurang bagus. Ambil contoh di Orde Baru itu ada namanya P4. Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila, ada penataran P4, kemudian PKN Pendidikan Pancasila dasarnya panduannya di situ. Tetapi karena dalam pelaksanaannya itu menyimpang dari hakikat dari P4 itu sendiri, juga hasilnya kurang bagus gitu loh. PPK juga sama. PPK itu guru melaksanakan kayaknya ya terjebak pada rutinitas. Nah, ini yang akhirnya hasilnya tidak optimal. Nah, tentu kita berharap bahwa dengan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka, nah kurikulum merdeka itu sendiri sebetulnya sudah sangat mendukung untuk pencapaian P5, apakah itu profil pelajar Pancasila atau P5-nya. Karena dengan kurikulum merdeka itu kan siswa diberikan kebebasan ya, kebebasan untuk belajar. Belajar dengan cara apapun diberikan kebebasan, mencari sumber belajar apapun diberikan kebebasan. Nah, ini sebetulnya satu sarana yang bagus ya untuk membentuk karakter anak. Nah, bergantung bagaimana pelaksana di lapangan untuk bisa menerjemahkan di dalam praktek di lapangan nanti. Termasuk yang calon-calon guru ini. Nah, harus mulai sekarang paham gitu. Oke, itu Mbak. Hanya saya mau tanya juga Pak, nih kira-kira setelah ada program project profil Pancasila nih, kan masih ada itu anak-anak yang masih sekolah dasar tapi mereka sudah tahu ranah-ranah yang maksudnya bukan di dunianya, bukan di usianya. Nah, ini kira-kira
yang salah itu dari mananya, Pak? Apakah dia kurang dari lingkungan keluarga, gurunya, atau dirinya sendiri gitu? Jadi siswa SD kok udah bisa tahu hal-hal yang seperti itu gitu, padahal bukan di usianya dia tahu gitu, Ya, Pak. oke. Ini sangat menarik ya. Jadi gini, kalau kita melihat sekarang anak-anak SD itu ya apa ya? Kalau dilihat dari sisi karakternya ya, sekarang sudah banyak sekali karakter-karakter yang kurang bagus tumbuh kembang di anak-anak SD itu. Kalau ditanya ini siapa yang salah? Nah, sebetulnya semuanya tuh memiliki andil kesalahan seperti ini. Kita nyalakan sekolah loh, anak di sekolah tuh berapa sih waktunya? Nyalakan orang tua, ya nggak bisa lah sekolah perannya apa kan? Artinya kita harus kembalikan ke pendidikan, bahwa pendidikan itu kan ada 3 pilar yang menentukan: keluarga, sekolah, kemudian masyarakat. Nah, ini yang penting. Seringkali sekarang itu karena orang tua tuh banyak yang dua-duanya berkarir, semua harus cari duit, kehidupan sangat kompleks. Nah, ini yang terjadi apa? Orang tua menyekolahkan anak itu sama apa ya, identik juga dengan menitipkan anak gitu loh. Sehingga tanggung jawab orang tua itu pindahkan ke sekolah. Nah, ini kan nggak benar gitu loh. Padahal tumbuh kembang anak itu tentu lingkungan keluarga, orang tua itu sangat menentukan. Kasih sayang orang tua itu sangat menentukan karakter anak. Sehingga sebagus apapun sekolah itu memiliki kurikulum, program pendidikan untuk mendidik karakter, tapi kalau lingkungan keluarganya tidak mendukung, itu menjadi sangat berat membentuk karakter. Kita ambil contoh gini, di sekolah diajari demokrasi, tapi kalau di rumah bapak ibunya hanya duding-duding tok, kamu harus ke sana, kamu harus gini, kamu harus sekolah ke sini, kan nggak ada demokrasi. Nah, ini akan sulit. Karena apa? Ada apa ya, pertentangan di dalam pikiran anak. Kata bu guru, orang tuh harus menghargai pendapat orang lain, harus diberikan kesempatan. Tapi di rumah bapak ibu saya nggak pernah. Saya sekolah, saya main, dibatasi semua. Nah, ini kan apa ya, itu jangan dikira anak itu nggak berpikir meskipun SD. Mereka berpikir gitu. Di sekolah diajari jujur misalkan, tapi di rumah orang tuanya seringkali nggak sadar mendidik ketidakjujuran. Ya, kita kan kadang-kadang orang tua nyuruh kita nggak jujur kan? Ayo coba dilihat. Kadang-kadang karena capek ada tamu, anaknya disuruh keluar kecil. Dia bilang ibu nggak ada. Nah, itu kan sederhana sebetulnya. Ada telepon, dia bilang ibu nggak ada. Ada orang minta-minta, ibunya teriak, ganti duit. Nah, anaknya di sebelahnya. Loh, anak itu berpikir, loh, masa ibu nggak punya duit? Loh, ibu ada. Saya disuruh bilang nggak ada. Sekali, 2 kali. Maka yang terjadi apa? Anak akhirnya akan menyimpulkan, berarti jujur itu hanya untuk anak kecil. Nanti kalau saya sudah seperti ibu saya, nggak jujur itu nggak boleh. Nah, ini sulit dihapus. Nah, ini loh yang bahaya sebetulnya gitu. Jadi, artinya bahwa kalau terjadi seperti sekarang ini, sebetulnya semuanya berperan. Kita melihat TV aja. Kalau Anda melihat TV ACTV itu, isinya isu sampai bengi ya, sampai isu meneng. Apa isinya? Sinetron itu. Itu sangat tidak bagus mendidik anak. Itu gambarannya. Anak tuh lihat kalau di rumah. Bayangkan kalau 2 orang tuanya bekerja di rumah sama pembantu. Nah, pembantu selesai masak dan sama anaknya di rumah, pasti nyetel sinetron itu. Anaknya lihat tiap hari. Nah, apa karakter yang ada dalam sinetron dilihat anak itu akan membentuk anaknya. Karakter materialistik, konsumtif, kemewahan gitu. Nah, itu yang dilihat sehari-hari. Nah, ini yang. Dan negara pun juga sebetulnya ikut andil di sini. Karena apa? Harusnya tayangan-tayangan TV itu dibatasi. Kalau jamnya anak-anak masih bisa mengakses, dibatasi, jangan muncul tayangan-tayangan untuk semua kalangan. Ada batasan usianya. Nah, negara-negara barat membatasi seperti itu. Kita tuh bebas kok. Jam pagi tangi turu loh sinetron ya barusan. Dia kan buyar gitu loh. Ini loh masyarakat. Negara harus hadir di situ. Nah,
Orang tua itu juga perannya sangat tinggi. Nah, sayangnya kita tuh kalau perubahan kurikulum, kemudian pendekatan dalam pendidikan karakter juga berubah, sing dumek ke gurune. Orang tua tuh jarang tersentuh, kecuali sekolah yang memang mereka memiliki apa ya, kedekatan hubungan dengan para orang tua. Mereka sering kumpul memberikan pemahaman tentang perubahan itu. Kalau enggak, orang tua tuh nggak paham gitu, nggak paham. Sehingga apa yang terjadi di sekolah dengan di rumah itu beda. Nah, kalau ini kaitannya dengan tata nilai, kegiatan dengan pendidikan nilai moral, ada gap lah. Gap ini loh yang bahaya. Anak tuh bingung. Nah, itu gambarannya. Makanya penting mensinergikan tiga pilar pendidikan ini. Kalau itu bisa, saya yakin akan bagus. Jadi nggak bisa kita menyalahkan siapa-siapa. Loh, salahnya orang tuanya bekerja, ibu harusnya di rumah. Kalau ibu nggak kerja, duitnya nggak cukup untuk makan, untuk biaya anak, terus gimana? Ya kan susah tuh. Jadi yang terjadi kan seperti itu. Nah, kenapa harus bekerja? Karena ekonomi sulit, harga-harga mahal. Begitu harga-harga mahal, nanti kaitannya dengan pemerintahan negara juga. Kenapa negara tidak bisa menjaga stabilitas ekonomi, harga dan seterusnya? Terus kenapa lapangan kerja semakin susah? Itu dampaknya luar biasa tuh. Makanya itu harus bersinergi gitu. Terutama para orang tua. Kadang-kadang orang tua kan nggak sadar ya. Saking sibuk kerja, berangkat anaknya tidur, pulang anaknya sudah tidur. Terus seperti itu. Tiba-tiba kaget anaknya. Bu, saya besok dilamar oleh pacar saya. Lo kaget, lo anakku wis gede lah. Itu kan gambaran kehidupan masyarakat kita tuh seperti itu. Oke, itu Mbak ya. Jadi bukan, tidak ada yang salah ya Pak, yang Ya. salah dari dipondasi dari lingkungan keluarga dulu, Iya. baru langsung masuk ke pendidikan. Iya, ya. karena pendidikan karakter yang utama tuh yang pertama itu di keluarga. Karena yang lebih banyak orang hidup di dalam keluarga. Gitu. Jadi harus saling melengkapi Iya, antara saling melengkapi. keluarga dan pendidikan. Bersinergi. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih Pak, yang terakhir nih. Bagaimana caranya agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang terkandung pada program P5 dalam kehidupan sehari-hari Pak? Bagaimana mengimplementasikan kaitan dengan P5 kehidupan sehari-hari? Itu kan sebetulnya kalau masih belajar itu adalah suatu proses pembiasaan. Pembiasaan artinya apa? Ya, ada proses pembiasaan yang mungkin awalnya agak dipaksakan juga ya. Dipaksakan, sebab anak-anak sekarang kalau nggak dipaksa sulit. Awalnya dipaksakan, tetapi pemaksaan itu jangan dengan pemaksaan fisik, tapi paling tidak mungkin ada dalam bentuk penugasan, ada dalam bentuk pendidikan-pendidikan tertentu yang harus dilakukan, tugas-tugas itu dilakukan oleh peserta didik itu. Sehingga nanti dengan pembiasaan seperti ini, nah itu nanti lama-lama itu akan terbentuk karakternya. Mereka menjadi itu bagian dari kebutuhan hidupnya. Itu tuh yang penting itu. Nah, berikutnya lagi mungkin yang tadi saya lupa ini ya, menyampaikan kaitannya dengan karakter itu apa ya, orang tua, guru gitu, apapun juga harus selalu mengontrol anak siswa. Memang tuntutan abad 21 gitu, bahwa pendidikan itu harus berbasis teknologi. Teknologi berarti HP, itu kan penting. Tapi jangan lupa, nah itu, jangan lupa anak juga dibatasi, jangan kemudian di-loss. Orang tua kita sekarang itu kadang-kadang membelikan HP anak bukan karena kebutuhan, gengsi loh. Mosok anakku nggak nyekel HP dewi. Nah, sudah anak dibelikan HP yang canggih, punya nggak pernah dilihat. Begitu dibuka simpenannya gambar-gambar medeni. Nah, ini yang terjadi tuh. Saya pernah baca sebuah penelitian ya. Itu yang diteliti itu siswa kelas tinggi ya, 4-6 di kota-kota besar di Indonesia. Ternyata dari hasil penelitian itu kesimpulannya mencengangkan itu. Sekitar 48% anak SD 4-6 itu sudah pernah mengakses pornografi. Gambarnya kan medeni itu.
Dari 48%, sekian persen itu mereka sudah mengakses film-film, ya blue film seperti itu. Mereka sudah menyimpan di dalam HP-nya, kemudian juga menyimpan gambar-gambar porno. Nah itu SD, ada bayangkan. Artinya apa? Pada saat mereka menyimpan tuh orang tua nggak pernah kontrol gitu loh. Dibiarkan aja. Gitu. Nah makanya saya juga nggak sependapat kalau kemudian misalkan di sekolah itu dilarang bawa HP seterusnya. Nggak apa-apa dilarang, tetapi sekolah harus menyediakan fasilitas laboratorium komputer. Sehingga teknologi tetap harus dikenalkan. Nah, salah satu cara untuk mengurangi risiko terhadap pendidikan karakternya nanti, ya gurunya harus kreatif. Bagaimana mengembangkan konten yang edukatif, kemudian juga mengembangkan media materi-materi berbasis IT yang edukatif dalam bentuk game dan seterusnya. Dan game-game itu harus disenangi oleh anak. Sehingga guru juga harus tugasnya selalu menggunakan itu, jadi lebih banyak menggunakan IT, menggunakan perangkat HP-nya, sehingga waktu untuk mengakses situs-situs yang belum waktunya itu menjadi semakin terbatas. Nah itu loh. Jadi ya harus seperti itu, tuntutan guru ke depan seperti itu. Ke depan itu pendidikan karakter lebih berat lagi ya, benar lebih berat lagi. Pada saat kehidupan itu semakin sulit ya, ekonomi semakin sulit, maka orang itu akhirnya apa? Ya akan banyak menggalakkan segala cara untuk mencari uang. Yang penting dapat duit banyak, peduli amat dengan omongan orang. Nah ini bahaya, ini bisa melemahkan karakter. Ini loh. Nah anak-anak kita ya, pelajar kita, siswa kita itu harus dibekali dengan seperti itu. Karakter, nilai-nilai karakter itu ada berapa 8 atau 18 itu. Ya itu yang harus dididikkan kepada siswa. Kalau enggak, sulit nanti ke depan nggak tahu kayak apa nanti. Kayak gitu ya. Oke, itu Mbak. Nih Pak, jadi saya mau bertanya lagi nih Pak. Bapak, Saya silahkan. sendiri. Cara nih Pak, atau tipsnya teman-teman nih yang mau jadi calon-calon guru Ya. nih Pak. Bagaimana caranya biar kita bisa membentuk karakter pada siswa kita Pak, pada siswa untuk di masa depan untuk membangun karakter-karakter yang baik Pak. Oke, pertanyaan sangat bagus. Kata kuncinya satu, teladan. Kalau guru itu menghendaki siswanya baik, maka gurunya baik dulu. Kalau guru menghendaki siswanya disiplin, gurunya harus bisa memberikan contoh disiplin dulu. Kalau siswa masuk jam 7, maka guru harus lebih awal datangnya daripada siswanya. Yang kedua, seringkali guru itu menuntut siswanya tuh banyak belajar, banyak membaca. Loh, ya gurunya harus juga sama. Jangan sampai muridnya dibangun sinau moco, gurunya nggak tahu moco. Ingat loh ya, merdeka belajar itu menuntut guru memiliki wawasan yang luas, gitu loh. Jadi seperti itu. Berikan teladan yang baik, maka siswa, apalagi Anda SD itu proses imitasinya tinggi. Guru itu dianggap idolanya, gitu loh. Seringkali kalau kita melihat orang tua itu kalah dengan guru pamornya. Itu gambarannya. Kata bu guru lah mesti gitu. Dikandani ibu ini kata bu guru, kata ustadzah nggak seperti itu bunda. Ustadzahnya mengatakan seperti ini. Coba kalau kita melihat ada siswa SD suatu saat diajak ibunya datangi resepsi manten. Ini karakter juga. Di sekolah seringkali guru mengatakan kalau makan itu jangan sambil bicara. Kalau makan jangan sambil jalan, duduk. Nah, sebenarnya itu konsep tata nilai yang bagus itu. Tetapi jangan lupa pengaruh global sekarang persepsi itu kan prasmanan. Prasmanan orang enak kursi itu. Mangan ya karo ngomong ngalor ngidul. Nah, gurunya ngomong, kalau makan berhentilah sebelum kenyang. Suatu saat ngikuti ibunya tuh makan nggak mandek-mandek, terus ngubengi meja wadah itu angin enak ya. Suatu saat anaknya kan berpikir, kata bu guru makan berhenti sebelum kenyang.
ibu saya makan mulai tadi nggak berhenti-berhenti. Berarti ibu belum kenyang. Suatu saat karena mungkin anaknya nggak kuat, teriak sama ibunya, Bu, kata Ustazah, berhentilah makan sebelum kenyang. Ibu mulai tadi kok nggak berhenti-berhenti. Ibu nggak kenyang-kenyang ya lah. Itu artinya apa? Ada gap, ya kan? Ada gap antara yang ideal diajarkan dengan realita. Oleh karena itu, pada saat kita mendidik karakter itu, apa? Kita juga harus melihat realita kehidupan. Perubahan tata nilai itu harus kita pahami. Artinya pada saat dunianya seperti real, maka tetap kita harus mengajarkan tata nilai etika. Karakternya dibentuk. Ya nggak apa-apa, makan sambil jalan karena tuntutan kebutuhan seperti itu ya, tetapi etika itu tetap harus dijaga. Gitu. Yojo terus mewangan mentang-mentang kabeh enak di pewangan kabeh ya. Itu pengajaran yang nggak bagus bagi anak seperti itu. Jadi teladan itu penting. Jadi selalu berikan contoh. Nah gitu. Kemudian pada saat anak-anak itu perilakunya sudah bagus, mulai bertumbuh dengan bagus, nah sekali waktu berikan penghargaan kepada mereka. Itu penting untuk memotivasi supaya mereka akan menjadi lebih baik. Bagi yang mungkin masih belum bisa berkembang, melakukan pelanggaran, berikan sanksi itu penting, tetapi sanksi yang mendidik. Jadi pada saat anak itu Anda anggap salah, tunjukkan kesalahan apa. Kenapa itu dilarang, tidak boleh dilakukan. Itu penting. Jangan kemudian hanya menvonis anak salah, berikan sanksi. Itu yang nggak boleh terjadi. Itu sangat tidak bagus untuk pendidikan karakter. Gitu. Jadi guru itu nggak usah ngamuk, gitu loh. Yang penting nggak usah marah, ngapain? Kalau salah nggak usah ngamuk. Tugas kita guru itu adalah salah satunya pendidikan karakter. Justru menurut saya itu yang dominan, gitu loh. Yang harus paling besar porsinya dia sendiri itu. Karena mendidik karakter, maka pada saat dia melanggar ya, pada saat kita memberikan sanksi itu juga dalam rangka untuk menumbuhkan kesadaran. Jangan dimarahi. Kalau memang sangat nakal diberikan sanksi, tetap dengan apa nuansa edukatifnya ada gitu Mbak. Enggak itu. Baik Pak Apri, mungkin Pak Apri ada statement nih buat teman-teman untuk motivasi atau harapan-harapannya Pak. Oke, terima kasih Mbak. Jadi dari kegiatan ini tentu ini terkait dengan hari lahir Pancasila ya. Kepada teman-teman, dan ini calon-calon guru SD ya, maka nanti jangan lupa bahwa pada saat melaksanakan pendidikan di sekolah dasar itu porsi yang paling banyak itu kan pendidikan karakternya, sehingga untuk pengenalan keilmuan itu sebatas pengenalan dasar keilmuannya. Jadi karakter yang tekanannya di situ. Oleh karena itu maka pada saat nanti melaksanakan pendidikan karakter itu selalu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Ingat bahwa dalam pendidikan karakter itu mesti ada keteladanan dari guru. Kemudian ada proses pembiasaan, dan proses pembiasaan itu di sekolah, di rumah, kemudian di lingkungan masyarakat. Ini yang harus selalu dilakukan. Jadi perlu ada konsistensi itu. Nah, pada saat melakukan pembelajaran tentu bahwa sebetulnya setiap model pembelajaran itu sudah syarat dengan pendidikan karakter yang kadang-kadang itu tidak dipahami. Misalkan kenapa sih guru-guru kok harus dalam kurikulum 13, Merdeka Belajar ada rekomendasi model-model yang digunakan? Karena model-model tersebut kalau dilaksanakan maka di dalamnya tuh mengandung banyak pendidikan karakter. Misalkan kerja kelompok itu karakter yang banyak bisa dididikkan di situ. Kerja kelompok mereka harus belajar biasa mendengarkan pendapat orang lain. Mereka belajar berbeda pendapat, belajar untuk memutuskan. Itu kan menjadi sangat luar biasa di situ. Kemudian setelah ada tugas kelompok mereka harus presentasi di depan kelas. Nah,
Ini kan membangun karakter percaya diri. Nah, percaya diri itu penting. Pinter, tetapi kalau nggak percaya diri ya sulit berkembang dia. Anda pinter, tapi kalau nggak percaya diri di depan kelas ngomongnya takut loh. Jadi guru terus takut ya apa? Anda mau ngomong apa? Nanti isi otak Anda akan hilang di depan itu. Yang muncul keringat. Nah, keringatnya jagung-jagung. Nah, ini nggak boleh terjadi. Makanya pada saat melaksanakan pendidikan karakter itu bisa melalui mata pelajaran yang ada. Semua mata pelajaran itu bisa jadikan sarana pendidikan karakter. Ada yang langsung, misalnya PKN, pendidikan agama, itu langsung karena substansi materinya memang terkait dengan pendidikan karakter. Tetapi mata kuliah yang lain, misalkan matematika, IPA, dan seterusnya, bisa melalui model-model pembelajaran yang dipilih. Oleh karena itu, maka guru harus kreatif, guru harus inovatif dalam mengembangkan pembelajarannya. Nah, saya yakin kalau itu bisa ada pada diri Anda sebagai pendidik nantinya, maka insya Allah karakter anak-anak itu akan tumbuh dengan baik. Itu aja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan oleh Pak Apri. Nah teman-teman, baik sekian dulu podcast hari ini. Jangan lupa nantikan podcast-podcast selanjutnya. Dan sampai jumpa. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.